Namun, dalam sekejap, kaisar dan permaisuri berbaris serangkaian pelangi yang menakutkan di dunia serangga sebelum orang-orang datang. Niat membunuh telah melonjak hingga ekstrim. Pengungkapan keberadaan keluarga Kaisar Ke dan pengumuman permaisuri kaisar yang datang untuk membantu, juga diketahui oleh Kaisar Agung dalam sekejap. Setelah mengetahui koordinat langit berbintang kelompok Qin Yichen, beberapa kaisar segera berangkat, bahkan memainkan panji pengadilan surgawi. Namun, beberapa kaisar tidak mengambil tindakan. Tentu saja, ini bukan karena mereka menginginkan kaisar, juga tidak takut. Sangat disayangkan mengetahui bahwa dia terlalu jauh dari klan Kaisar Ke. Ketika dia terbunuh, diperkirakan Feng Tianxing akan diinjak-injak di kereta bawah tanah oleh permaisuri. Pada saat yang sama, Qin Yichen yang juga mengetahui tentang hal ini tidak berani tinggal. Mereka hanya berharap mendapatkan warisan segera, dan kemudian mengungsi sejauh mungkin sebelum permaisuri datang. Untungnya, meskipun lubang cacing ini berputar-putar, tidak ada yang namanya gundukan jubah, gundukan samping, dan aula harta karun di makam kekaisaran. Tetapi peluangnya tersebar dan terkubur. Tetapi itu terus berlanjut tanpa henti. Tapi semakin Anda berenang di sepanjang lubang cacing, wajah Demon Yue Kong semakin bermartabat. Tak perlu dikatakan, pertigaan di lubang cacing, itu pasti jebakan jalan palsu. Tapi berkat persepsi Hua Daoru, itu tidak akan membuat Qin Yichen berputar-putar, dan perjalanan berjalan mulus. Namun, Yao Yue Kong menemukan bahwa meskipun ada lebih banyak garpu, lubang cacing semakin mengecil. Ketika pertama kali melangkah ke lubang cacing, Qin Yichen hampir bisa berjalan berdampingan, tetapi sekarang mereka hanya bisa berdiri berdampingan. Bahkan Yao Yue Kong melihat lubang cacing di depan, dan hanya bisa membiarkan satu orang melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Ujung jari Demon Yue Kong memadatkan cahaya bulan, dengan lembut membelai penghalang ruang waktu seperti kabut, yaitu tepi lubang cacing. Dia sepertinya sedang menjelajahi geologi gua. Yao Yue Kong merasa lubang cacing semakin mengecil, seharusnya keberadaan lubang cacing, dan kekuatannya semakin lemah, dan itu hanya bisa dipertahankan. Namun, ini tampaknya bukan peninggalan seperti mausoleum kekaisaran. Karena premis pertama dari makam kaisar adalah bahwa kaisar sudah mati dan perlu dimakamkan. Kunci untuk membangun makam kekaisaran secara alami adalah skala makam kekaisaran. Tapi sekarang, lubang cacing tidak pernah bergerak maju, seolah-olah sebagian besar kekuatannya digunakan untuk membuka lubang cacing. Ini seperti rumah yang tidak diperbaiki dan didekorasi, tetapi hanya mengaspal jalan. Itu tidak normal. Tentu saja kabar ini tidak mengecewakan atau menyesali Yao Yue Kong, melainkan menimbulkan gelombang di hatinya. Makam kekaisaran adalah makam yang terkuat di alam kekaisaran. Alih-alih mausoleum kekaisaran, ada kemungkinan lain bahwa keberadaan lubang cacing mungkin tidak mati. Jika ini masalahnya, maka yang menunggu mereka untuk diselamatkan mungkin adalah naga sungguhan yang memiliki kekuatan ruang dan waktu sebanding dengan kaisar yang luas, atau mungkin naga sungguhan yang memasuki kaisar dari jalan lain. Bagaimana ini bisa membuat Yao Yue Kong tidak bersemangat? Bahkan Qin Yichen, yang menyadari masalahnya, juga bersinar dengan mata dewa. Jika masih ada kaisar naga yang hidup, dia harus diselamatkan. Qin Yichen tidak ingin ada kesempatan untuk meninggal. Dia hanya berharap leluhur yang membuka lubang cacing masih hidup. Pergilah. Lubang cacing menjadi semakin ramai. Yao Yue Kong memimpin, dan di belakang istana kaisar yang luas, jalannya kasar dan berkelok-kelok, dan semakin jauh ke belakang, lubang cacing semakin ramai. Kemudian, Qin Yichen hanya bisa berbaring miring, dan sepertinya berbaring di lubang cacing dan terbang menjauh. Karena ukuran lubang cacing tidak memungkinkan mereka untuk berdiri di tubuh Tao. Lubang cacing ini terlalu dalam, pasti di luar jangkauan dunia cacing. Ini juga alasan kenapa Z sulit ditemukan, tapi Yao Yue Kong semakin heran. Kedalaman lubang cacing tidak ada hubungannya dengan apakah akan ditemukan atau tidak. Lagi pula, selama pintu masuk keruntuhan ditemukan, hanya masalah waktu untuk menemukan lubang cacing yang benar. Bahkan jika itu adalah seorang kaisar naga, mustahil untuk membuat mantra terlarang di dunia cacing yang bisa dibunuh oleh Zerg yang tidak berani melangkah. Membuka keberadaan lubang cacing ini? Apakah kamu ingin melarikan diri? Saat ini, kamu seharusnya sudah melarikan diri dari dunia cacing. Qin Yichen sekarang hanya berharap bahwa mereka tidak akan terburu-buru. Jika keberadaan yang membuka lubang cacing benar-benar pergi, maka lelucon itu akan menjadi masalah besar. Tapi kemungkinan ini sangat rendah. Bagaimanapun, Hua Daoru tidak dapat melihat tempat ini begitu saja. Akhirnya, saat lubang cacing menjadi semakin kecil, pada akhirnya, Yao Yue Kong hanya bisa berubah menjadi sinar bulan, dan Qin Yichen berubah menjadi pedang ajaib. Sekelompok orang kuat menunjukkan kekuatan magis mereka dan membuat tubuh Tao mereka lebih kecil lagi pula. Lubang cacing bukanlah gua yang sebenarnya. Di balik tepi lubang cacing, yang seperti kabut, adalah aliran waktu dan ruang yang bergejolak. Jika Anda menghancurkannya, Anda tidak tahu ruang dan waktu mengerikan apa yang akan Anda datangi. Dan saat cahaya bulan yang ditransformasikan oleh langit bulan iblis membentang sepanjang jalan, akhirnya, matanya tiba-tiba terbuka.
Menemukannya. Meskipun matanya tiba-tiba terbuka, ini adalah dunia rahasia terkecil yang pernah dilihat Qin Yichen. Ini masih lubang cacing, tapi ini adalah pagar bundar kecil yang dibuka. Dan di wilayah rahasia ini, di mana resepnya tidak lebih dari beberapa meter, yang menunggu di depan mata Qin Yichen adalah cahaya kemasan. Apakah ini telur naga? Qin Yichen melihat ke objek oval, berbentuk telur emas, dan tidak bisa menahan untuk melihat Hua Daoru lagi. Faktanya, Qin Yichen masih sangat penasaran sekarang. Apakah benar keturunan klan naga sejati lahir dengan telur? Ataukah sama dengan ras manusia, lahirlah anak naga yang sebenarnya? Namun, Hua Daoru tidak menjelaskan perkalian ras, tetapi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak. Ini bukan telur naga. Apakah itu telur Phoenix? 10 protos yang bisa dipikirkan Qin Yichen yang mungkin dibiarkan menjadi telur adalah klan Feng. Tidak, ada juga suku Xuanwu. Namun, penampilan emas ini sama sekali bisa mengecualikan suku Xuanwu. Manusia, macan putih, peri, kurcaci, rusa warna 9, hampir mustahil untuk bertelur. Apakah ini masih unicorn? Qin Yichen tidak dapat mempercayainya, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa cara waktu dan ruang yang diproklamasikan dengan baik sebanding dengan Kaisar Langit, atau Kaisar Naga. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak terlihat seperti Kaisar Naga. Dan ketika dia mengambil telur unicorn dari permaisuri Huaxu, Qin Yichen bisa merasakan nafas suci Furui. Bahkan ketika Wen Tiangwan sedang merawat unicorn, Qin Yichen melihat unicorn kecil di kulit telur yang bergerak seperti janin dari waktu ke waktu, dan dia bisa merasakan bahwa kedatangan unicorn ini pasti akan membawa Furui ke dunia. Tapi benda elit emas di depanku ini, sepertinya itu bukan telur. Sementara Qin Yichen dalam keadaan terkejut, dia melihat Yao Yuekong gemetar dan buru-buru menyambar benda emas yang tidak diketahui itu terlebih dahulu. Yao Yuekong sedang menggendongnya, tapi murid Kaisar gemetar. Karena dia menemukan bahwa akhir dari dunia rahasia ini telah ditelan. Tidak. Ini mungkin bukan akhir dari dunia rahasia, tetapi untuk mengatakan bahwa dunia rahasia ini mungkin awalnya sangat luas. Tapi saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan karena secara bertahap ditelan, hanya kisaran yang hampir tidak cukup untuk Qin Yichen berdiri. Dan tidak ada hal lain yang menelan dunia rahasia ini, tapi kekacauan.